Halo guys, saya Abi. Selamat datang di Spill the Theater. Spill the Theater adalah program publikasi materi-materi teater, yang mana materi yang saya publikasikan ini adalah materi-materi yang saya ajarkan dalam kelas teater. Oke, pada kesempatan pertama ini saya akan membawakan materi tentang sejarah teater barat atau sejarah teater di Eropa. Sejak zaman awal bagaimana teater itu pertama kali muncul di Eropa, bahkan di dunia. Lalu perkembangannya sejak zaman teater Yunani kuno, teater di zaman Romawi, teater di abad pertengahan, sampai terus Renaissance, sampai terus zaman modern, dan teater di zaman pasca Perang Dunia Kedua. Nah, buku yang saya gunakan sebagai acuan dalam membawakan materi ini adalah ada beberapa buku. Nah, kedua buku utama yang saya gunakan adalah buku Sejarah Teater Barat karya Jacob Sumarjo dan buku Panggung Teater Dunia karya Yudi Aryani. Nah, selain itu saya juga melakukan semacam cross check gitu ya, menggunakan buku-buku lain yang mampu saya akses. Seperti misalnya ketika saya membawakan materi bab Yunani kuno, maka saya mencoba membaca buku-buku yang membahas tentang itu, atau buku yang bahkan ditulis oleh penulis-penulis zaman itu, seperti misalnya buku Poetics karya Aristoteles, atau misalnya naskah-naskah di zaman itu yang sudah diterjemahkan. Seperti misalnya naskah-naskah Sophocles atau naskah Aristophanes dan sejenisnya. Begitupun saya lakukan pada beberapa zaman yang akan dibahas nanti ya. Itu akan saya coba sesuaikan dengan apa yang saya mampu. Artinya buku-buku yang bisa saya akses, buku atau bahan yang bisa saya akses tentang zaman yang akan dibahas nanti. Oke? Oke, kita langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung bahas sejarah teater barat. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan sejarah teater barat, saya kasih penjelasan di awal dulu bahwa teater yang akan dibahas kali ini adalah teater dalam definisi apapun yang melintasinya. Seperti teater dalam pengertian seni pertunjukan, atau teater dalam pengertian drama, atau teater dalam pengertian gedung pertunjukan. Nanti akan kita singgung beberapa pengertian itu. Nah, kita langsung saja kita mulai ya. Ini adalah semacam timeline dari sebuah perjalanan teater di Eropa. Dari asal mula teater Yunani, Romawi, pertengahan, neoklasik, romantik, dan seterusnya sampai teater barat pasca Perang Dunia Kedua. Nah, saya akan mulai dari sini. Jadi asal mula teater itu sebetulnya waktu dan tempat pertunjukan pertama kali itu tidak diketahui. Ya, jadi yang diketahui adalah tentang teori asal mula teater. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan asal mula teater dan ciri-ciri dari teater primitif lah begitu ya. Jadi nanti kita akan pelajari teori ini di bab asal mula teater. Lalu kemudian teater Yunani kuno. Nah, teater Yunani kuno ini adalah drama yang terjadi di Yunani tahun 600 sebelum Masehi. Jadi 600 tahun sebelum tahun 0 ya. Jadi drama-drama yang berkembang saat ini itu sebetulnya punya sejarah yang kuat dari zaman Yunani purba atau Yunani kuno. Jadi pertunjukan teater Yunani saat itu didasari oleh mitologi. Jadi oleh kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa, mitos-mitos dewa yang mereka buat dan seterusnya.
Tahun 600 sebelum Masehi, mereka mengadakan festival tari dan nyanyi untuk menghormati dewa Dionysius atau dewa anggur dan dewa kesuburan. Nah, dari situ mereka banyak melahirkan penulis-penulis terkenal yang tulisannya masih dapat kita baca hingga hari ini. Beberapa penulis yang cukup dikenal hingga hari ini antara lain adalah Sophocles, Euripides, Aeschylus, dan Aristophanes. Dua aliran yang saat itu sangat populer adalah tragedi dan komedi. Sophocles, Euripides, dan Aeschylus adalah penulis tragedi, sedangkan Aristophanes adalah penulis komedi. Nah, selain itu ada juga kritikus yang dikenal di zaman itu, yaitu Aristoteles. Mungkin itu nama yang cukup familiar ya di banyak ilmu ya. Dia hidup di zaman itu dan menjadi kritikus drama ya. Dia membahas naskah-naskah Sophocles, Aristophanes, dan seterusnya. Oh ya, jika ada salah penyebutan dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, mungkin ejaannya salah, cara menyebutkannya salah, silahkan diperbaiki ya. Saya mohon maaf karena mungkin saya kurang referensi tentang itu. Oke. Selanjutnya adalah teater Romawi. Jadi teater Romawi ini berlangsung sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Jadi setelah tahun 200 sebelum Masehi, kegiatan kesenian itu beralih dari Yunani pindah ke Roma. Nah, begitu pula dengan teater atau drama. Nah, drama Romawi ini menjadi penting karena ini kelak akan mempengaruhi zaman Renaissance. Banyak penulis Renaissance yang mempelajari drama-drama Yunani melewat saduran karya penyadur-penyadur Romawi. Misalnya William Shakespeare, penulis drama zaman Renaissance, itu mempelajari teater Yunani melalui saduran-saduran zaman Romawi. Nah, pada zaman ini drama itu kurang populer. Yang populer adalah drama serius, maksud saya. Drama serius itu kurang populer. Yang populer adalah komedi, farse pendek, pantomim, dan pertunjukan sensasional. Nah, drama Roma lenyap setelah terjadinya penyerangan bangsa barbar dan munculnya kekuasaan gereja. Nah, kekuasaan gereja ini kita masuk ke bab selanjutnya. Jadi yaitu abad pertengahan. Nah, ini tahun 900 sampai 1500 Masehi. Jadi ini udah masuk ke tahun Masehi ya. Setelah jatuhnya Roma, bantuan pemerintahan terhadap teater ikut lenyap. Nah, teater itu tapi tidak ikut lenyap. Rombongan-rombongan sandiwara keliling mempertunjukkan mime. Nah, teater abad pertengahan itu terjadi antara tahun 900 Masehi sampai 1500 Masehi. Jenis-jenis pertunjukan di abad pertengahan ini sangat dipengaruhi oleh gereja. Jadi di zaman itu mereka mementaskan drama berdasarkan kisah-kisah Bible. Tahu drama moral hingga cerita-cerita orang suci. Ya meskipun ada pementasan yang bersifat sekuler yang berkembang di luar gereja, namun itu jumlahnya sangat minim. Nah setelah itu, setelah abad pertengahan, lalu muncullah zaman yang mana disebut zaman teater Renaissance. Nah, perhatian Eropa terhadap Yunani purba atau Yunani kuno itu mula-mula terjadi di Italia sekitar tahun 1500. Nah, zaman Renaissance ini ya 1500. Terutama dalam bidang sastra. Pusat-pusat teater di Italia adalah istana-istana dan akademi. Jadi disinilah mereka mementaskan naskah-naskah yang meniru drama-drama klasik Yunani. Nah, setelah itu salah satu jenis pertunjukan yang berkembang adalah Commedia dell'arte. Commedia dell'arte ini ya pertunjukan yang nanti akan kita bahas di bab ini ya. Pertunjukan yang berkembang di Italia. Selain di Italia, pada zaman Renaissance di Inggris juga memiliki perkembangan teater yang cukup signifikan hingga melahirkan penulis terkenal seperti William Shakespeare. Oke. Itu zaman Renaissance. Lalu setelah zaman Renaissance itu terjadi zaman yang disebut zaman neoklasik atau zaman kembali ke klasik. Nah, neoklasik ini artinya
klasik yang baru ya, atau ya kembali ke klasik. Pada masa ini teater di Eropa sedang semangat mempelajari literatur teater zaman Yunani. Teater di Prancis mengalami perubahan besar sekitar tahun 1930-an. 1630-an. Ketika teori neoklasik dari Italia masuk ke Prancis. Teori ini di Prancis amat dipegang teguh ya, jadi dan dipatuhi. Jadi dari negara manapun pada waktu itu yang terjadi penyebaran teori ini, itu adalah negara Prancis yang seniman-seniman Prancis atau tokoh-tokoh teater Prancis yang sangat memegang teguh teori-teori klasik pada waktu itu ya. Nah, karena inilah teater neoklasik dianggap lebih mapan di Prancis dibanding di Italia sendiri. Salah satu penulis yang terkenal pada zaman ini adalah Molière. Nah, ini Molière nih ya. Ini gambar Molière yang coba dibuat di zaman itu. Selain itu, akan diulas juga apa yang terjadi pada teater-teater di Eropa di negara lain, seperti di Inggris, Italia maupun di Jerman. Oke. Nah, selanjutnya setelah neoklasik kita masuk ke zaman romantik. Nah, ini sekitar tahun 1800 Masehi ya. Jadi drama romantik ini berkembang antara 1800 sampai 1850-an. Lalu dilanjutkan dengan melodrama yang berkembang sampai akhir abad itu. Nah, munculnya aliran romantik dipengaruhi oleh Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis yang menekankan pada persamaan dan kebebasan manusia. Juga sebagai reaksi terhadap neoklasik yang lebih menekankan pada analisa rasional. Nah, kaum romantik menganggap bahwa manusia harus dituntun oleh insting alamiah. Beberapa penulis yang terkenal pada masa itu antara lain adalah Goethe, itu penulis dari Jerman, Victor Hugo dari Prancis, dan Alexander Dumas dari Prancis juga. Itu di zaman teater romantik. Lalu teater abad ke-19 di Amerika. Nah, sampai abad ke-19, teater di Amerika itu dikuasai oleh stock company dengan sistem bintang. Jadi dalam sebuah rombongan begitu, itu ada 1-2 bintang-bintang teater yang memang jadi bintang utama lah yang ditunggu-tunggu untuk pementasan gitu ya. Nah, semua rombongan, setiap rombongan drama itu lengkap dengan peralatan serta bintang-bintangnya itu melakukan perjalanan keliling. Nah, dengan dibangunnya jaringan kereta api waktu itu, stock company semakin berkembang. Akibatnya teater tersebar luas di seluruh Amerika. Maka muncullah teater-teater lokal. Stock company lenyap sekitar tahun 1900. Nah, persaingan antar manajer teater lokal membuat dibentuknya sindikat teater yang berkuasa di Amerika. Itu sekitar 1896 sampai 1915. Nah, pertunjukan teater mula-mula itu memang untuk kelas menengah. Tapi dengan berkembangnya industri, maka banyak kaum pekerja yang mulai menjadi penonton. Nah, kecenderungan pemanggungan teater di Amerika adalah realisme. Nah, oke. Setelah itu kita lanjut ke teater realisme. Nah, ini lebih ke bentuk pertunjukan ya. Realisme adalah aliran seni yang secara bentuk itu didasari pada realitas kehidupan sehari-hari. Teori yang mempengaruhi timbulnya realisme di barat adalah positivisme dari Auguste Comte dan teori evolusi dari Charles Darwin. Nah, dalam teater, realisme itu berkembang sekitar 1850-an di Prancis. Penulis drama harus menggambarkan kenyataan hidup seobjektif mungkin. Jadi secara spesifik muncullah satu bentuk drama yang disebut well-made play atau drama yang dibuat dengan baik.
Nah, para tokoh yang terkenal pada masa ini antara lain adalah Henrik Ibsen, penulis dari Norwegia, George Bernard Shaw, itu penulis dari Inggris, Nikolai Gogol, penulis Rusia, Anton Chekhov, penulis Rusia, Konstantin Stanislavski, sutradara dari Rusia, dan beberapa nama lain. Realisme Rusia memiliki pengaruh yang sangat kuat dan bahkan hingga hari ini. Jadi selain realisme, di zaman itu pula berkembang aliran seperti naturalisme. Nah, naturalisme ini adalah sudut ekstrim dari realisme. Nanti akan kita pelajari apa itu naturalisme. Oke, selanjutnya adalah teater modern. Nah, di zaman modern ini banyak terjadi pemberontakan terhadap aliran realisme. Jadi saat itu realisme itu sangat merajai perkembangan teater. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh beberapa aliran. Antara lain adalah aliran simbolisme, ekspresionisme, dan teater epik. Nah, di wilayah Pemanggungan, simbolisme dalam teater dipengaruhi oleh karya-karya dari komponis Richard Wagner. Jadi spesialisasi Wagner adalah drama musik. Nah, ini cikal bakal dari teater musikal ya. Nah, ia memasukkan unsur musik sebagai bagian pokok dari drama sebagai pemisah dengan kehidupan nyata. Jadi bagi Wagner, realitas nyata itu dipisahkan dengan realitas di panggung. Itu tidak boleh dianggap sama gitu ya. Yang mana dalam realisme itu dianggap sama, bahkan ingin menyerupai realitas. Nah, ia menolak, si Wagner ini menolak analisa dan observasi rumit ala realisme ya. Jadi kaum simbolisme berpendapat bahwa harus ada jarak antara seni dengan kehidupan nyata. Oke, yang selanjutnya ekspresionisme. Aliran ini menganggap kebenaran harus dicari dalam visi pribadi, bukan pada observasi kenyataan seperti pada realisme. Apa yang dianggap benar menurut pribadi harus diekspresikan, meskipun dia tidak cocok dengan dunia nyata di luar gitu ya. Selain membahas kedua aliran tersebut, dalam zaman ini kita juga akan membahas teater sosial, teater Rusia Meyerhold, dan teater epik dari Brecht. Oke, nanti akan kita bahas. Itu teater zaman modern. Lalu selanjutnya adalah teater barat sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, teater barat setelah Perang Dunia Kedua ini menunjukkan gambaran yang beraneka ragam. Pada masa ini, teater banyak meninjau, mengubah, menggabungkan kaidah-kaidah teater lama dan teater modern. Ada pula yang membentuk aliran teater baru. 3 bentuk yang mencolok perkembangannya adalah realisme baru, drama musik atau drama musikal, dan teater absurd. Beberapa tokoh yang terkenal pada zaman ini adalah Tennessee Williams yang beraliran realisme baru, Arthur Miller realisme baru, Alan J. Lerner drama musikal, Frederick Loewe drama musikal, dan Jean-Paul Sartre absurd. Oh, lalu ada lagi Albert Camus absurd dan Samuel Beckett absurd. Lalu Eugene Ionesco juga penulis absurd yang terkenal di zaman ini ya. Itu tadi adalah urutan dari sejarah teater barat yang akan kita bahas secara terperinci satu persatu ya. Oke. Sekarang saya ingin mencoba kita masuk ke asal mula teater. Oke. Bagaimana asal mula pertunjukan teater itu muncul di Eropa maupun di dunia ya. Oke.